Boleh Pak. Oke, Baik Bapak silakan. Ibu, karena waktu sudah menunjukkan tepat pukul 14 atau jam 2 siang waktu Indonesia Timur, maka agenda Zoom meeting pada siang hari ini segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak narasumber, yang kami sapa Bapak Abdul Farid Hasan, SE, MSI. Apa kabar Pak Farid? Alhamdulillah sehat, Ibu Bapak. Yang kami hormati para peserta calon peserta ujian PBJ level 1 yang berbahagia hari ini. Terima kasih kami ucapkan kehadiran Bapak Ibu serta semangat belajarnya yang tiada henti-henti. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan izinnya kita sempat dipertemukan untuk belajar bersama walau hanya melalui virtual dengan tema pendampingan atau pembahasan soal-soal materi ujian PBJ level 1. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk pada acara intinya untuk pembahasan soal-soal, terlebih dahulu izin narasumber kami bacakan profil beliau. Nama lengkapnya adalah Bapak Abdul Farid Hasan, SMSI. Beliau adalah Ketua DPD Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia untuk Provinsi Maluku Utara. Kebetulan beliau adalah ketua saya juga. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mendapatkan sertifikat bisa bergabung di IAPI Provinsi atau Kota Kabupaten. Yang kedua, beliau adalah fasilitator kompetensi PPJ dari level 1 sampai sekarang sudah level 4 ya Pak Ketua ya. Mediator PPJ LPS LKPP, advisor PPJ LKPP juga, dan yang lebih kerennya beliau juga adalah asesor LSP LKPP. Saat ini beliau memegang jabatan sebagai Kepala Bidang Sarana Kawasan dan Tata Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak narasumber, kami persilahkan untuk memulai pembahasan pada siang hari ini. Terima kasih, dipersilakan Pak Farid. Baik, terima kasih, Ibu Ica. Suara saya terdengar jelas sih. Jelas Pak, jelas. Jelas, jelas. Oh, Mantap. baik, mudah-mudahan merdu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Rumah Belajar Pengadaan
Ini merupakan hal yang baik bagi para pet- apa ya, para pejuang ya, para pejuang-pejuang yang ingin terlibat ke PBJ. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang positif, hal yang bermanfaat bagi kita. Kalau tujuannya untuk mendapatkan sertifikat PBJ level 1, tentunya ini merupakan hal yang menurut saya sebagai ASN saat ini harusnya wajib semua memiliki sertifikat level 1. Kenapa? Karena ya tugas kita itu hampir 90% itu berhubungan dengan pengadaan. Sehingga saya sangat mengapresiasi para kawan-kawan yang belajar untuk bisa mendapatkan sertifikat kompetensi, bukan cuma sekedar sertifikat, tapi juga nanti bisa ditugaskan untuk menjadi pelaku-pelaku pengadaan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin eh, Rumah Belajar Pengadaan sudah beberapa kali melakukan pendampingan seperti ini, dan saya hari ini coba untuk berdiskusi dengan teman-teman dengan mungkin beberapa kisi-kisi soal ya, karena diberikan waktu juga kurang lebih sejam. Mungkin kita banyak beberapa soal yang nanti saya coba berikan. Ini soal-soal simulasi, belum tentu akan keluar di ujian. Tetapi karakteristik soal itu kurang lebih sama. Hanya banyak sekali terkait dengan redaksi-redaksi yang menjebak, dan juga banyak sebenarnya soal-soal level 1 itu menurut pengalaman saya lebih kepada tekstual. 20-30% itu tekstual. Jadi bukan juga kita hafal, tapi kita harusnya memahami terkait dengan substansi. Jadi kalau Anda membaca modul, Anda ini kan sudah belajar semua nih terkait modul PBJ level 1. Mungkin bisa saya merecall kembali dengan soal-soal yang nanti diberikan. Jadi saya izin untuk share screen, Ibu Moderator. Silakan Pak. Oke, udah kelihatan ya? Sudah. Kelihatan, Pak. Baik. Ya, jadi sesuai dengan tadi disampaikan di Bu Moderator bahwa hari ini sesi kita yaitu terkait dengan pembahasan kisi-kisi soal ujian sertifikasi PBJ level 1. Nah, perkenalkan mungkin tadi sudah disampaikan oleh Ibu Aisyah. Saya Abdul Farid Hasan, biasa dipanggil Farid, dan kadang-kadang saya juga dipanggil John, tapi itu sudah lama. Dan saya juga sekarang sebagai kepala bidang di salah satu dinas di provinsi. Uh, dan juga saya juga saat ini dipercayakan oleh teman-teman ahli pengadaan sebagai ketua YAPI. Kebetulan saya juga fasilitator level 1, lanjut sampai ke level 4, dan juga saya sebagai mediator PBJ, advisor, dan juga asesor. Jadi ya cukup lama lah bergelut dengan dunia pengadaan. Mungkin itu sekilas terkait saya. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa untuk kalau ketemu ya kita bisa bersilaturahmi. Bahkan saya orang yang sangat suka berdiskusi terkait dengan pengadaan. Baik Ibu sekalian, eh kalau kita bicara ujian sertifikasi level 1, ya kita langsung saja karena ini hari ini terkait dengan soal-soal. Mungkin sudah pernah disampaikan oleh para narasumber yang lalu. Ini hanya sebagai gambaran kepada Bapak Ibu agar ada semacam roadmap pembelajaran lah seperti itu. Jadi bagaimana sih komposisi soal, bagaimana sih cara penilaian setiap soal. Nah itu mungkin sebagai pengantar di awal ini agar Bapak Ibu bisa mengetahui apa sih sebenarnya jumlah soal per modul, ya kan? Bapak Ibu sudah pelajari itu modul mulai dari modul pengantar PBJ sampai ke kelola sampai ke apa terkait dengan perencanaan dan pemilihan. Nah, Bapak Ibu sekalian ini hanya sekedar pengantar bahwa ujian PBJ level 1 ini eh, nanti Anda ujian dengan berbasis komputer ya di lokasi ujian yang ditentukan oleh KPP.
Saya belum tahu apakah nanti untuk kelas ini apakah dilakukan di satu tempat atau lokasi ujiannya per masing-masing peserta. Nanti mungkin bisa di teman-teman di pelaksana nanti yang mungkin lebih tahu itu. Nah, terus jumlah soal itu sebanyak 100 soal. Jadi Bapak Ibu dikasih 100 soal dengan waktu selama 120 menit. Nah, kalau kita bisa bagi secara matematik ya, 120 menit dalam 100 soal berarti bisa berapa menit satu soal itu. Bapak Ibu bisa hitung bagaimana cara menyelesaikan, trik dan tips itu disesuaikan dengan bagaimana kenyamanan masing-masing. Itu sebenarnya trik dalam bagaimana kita menghadapi level 1 ini, ujian kompetensi. Nah, setiap soal itu kalau benar nilainya 1, tapi kalau salah itu tetap nilainya 0. Ini berbeda dengan kurang lebih 8 atau 10 tahun lalu atau ya 10 atau 11 tahun lalu ujian sertifikasi dulu itu kalau salah itu diberikan minus. Sekarang sudah ada kebijakan sehingga mungkin karena terlalu sulit sehingga ada kebijakan dari LKPP untuk tidak lagi seperti itu. Seakan-akan kalau seperti itu ya bisa saja kita ujian nanti bisa diulang-ulang karena orang takut untuk menjawab. Padahal sekarang sudah dirubah dan ini merupakan hal yang baik untuk bagaimana bisa memudahkan Bapak Ibu untuk bisa terjun ke PPJ. Mungkin sekarang kan sudah ada level 1, kemudian nanti Bapak Ibu nanti setelah ini baru masuk ke level 2, level 3, dan seterusnya. Ini SIM awal yang memang harus dimiliki kepada para aparatur untuk bisa terjun dalam dunia pengadaan. Dunia dalam tanda kutip dunia seksi gitu. Kata Ibu Aisyah itu pengadaan itu dunia yang penuh dengan seksi gitu. Ya. Mudah-mudahan niatnya niat benar gitu. Jangan niat yang seksi juga sebagai ingat pada kita semua. Nah, baru-baru ini LKPP juga memberikan kebijakan second attempt. Jadi ada pilihan kedua. Nah, itu tapi jadi misalnya 120 menit nih. Bapak Ibu melaksanakan menyelesaikan dalam jangka waktu misalnya 100 menit sudah selesai. Nah, itu kemudian kalau nilainya muncul tuh, kalau nilainya 45 minimal misalnya, ya itu Bapak Ibu dibuka lagi soal-soal yang salah. Nanti Anda menjawab lagi soal-soal. Jadi yang soal yang keluar di second attempt itu sudah bukan lagi yang benar. Yang salah Anda bisa mengisi. Jadi ini merupakan satu kemudahan menurut saya. Tapi catatannya nilainya minimal 45. Begitu. Kan kalau lulus itu harus 65. Tapi sekarang ada kebijakan itu. Nah ini merupakan hal yang bagus. Jadi banyak setiap orang itu kadang-kadang kalau saya bertanya ke teman-teman yang ikut sertifikat satu dengan ada kebijakan ini mereka lebih memang bukan berjudi ya tapi mereka sudah atur waktu saya 120 menit saya 110 menit saya harus selesai gitu biar 10 menit saya bisa buka lagi yang lain masing-masing dengan caranya tapi memang harus 45 ya itu yang merupakan kebijakan yang baik yang kebijakan yang untuk bagaimana supaya banyak mencetak para aparatur untuk bisa lulus di level 1 ini yang perlu saya ingatkan lagi mungkin sudah disampaikan oleh para narsum-narsum yang lain tapi ini mengulang lagi sebagai motivasi kepada Bapak Ibu bahwa sekarang sudah dipermudah tuh dengan ada second attempt itu ini yang perlu Bapak Ibu bisa memahami itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ini kan sudah belajar membaca modul, ya dibuktikan dengan ada sertifikat pelatihan. Artinya berarti semua sudah belajar nih, semua sudah lakukan pembelajaran mandiri kan. Nah ini beberapa skema komposisi soal ya di masing-masing materi atau modul. Jadi misalnya manajemen rantai pasok itu ada 5 soal. Nah, 5 soal itu dia bagi per indikator kompetensi. Misalnya, konsep manajemen rantai pasok, keterkaitan rantai pasok dengan PBJ, maupun bagaimana penerapan rantai pasok. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, di ini materi yang ini, itu 5 soal yang ada. Nah,
Sementara untuk pengantar pengadaan barang jasa pemerintah, modul yang pengantar pengadaan barang jasa pemerintah itu 18 soal. Jadi bisa lihat pengantar pengadaan barang jasa, apa itu memahami definisi pengadaan barang jasa, memahami ruang lingkup pengadaan barang jasa, memahami tujuan pengadaan barang jasa. Nah, dari jumlah-jumlah soal komposisi soal ini, Bapak Ibu bisa lebih fokus. Fokus, oh ya, yang ternyata nanti lihat di semua materi mana yang paling terbanyak soal. Bukan berarti yang lain kita acukan, tidak. Tapi ini menjadi fokus pembelajaran Bapak Ibu sekalian ketika bagaimana meningkatkan pemahaman agar supaya sesuai dengan soal yang nanti akan dihadapi. Ya. Kemudian di materi berikut ada juga perencanaan. Tadi pengantar sudah. Perencanaan ternyata 20 soal, dia lebih banyak dari pengadaan. Nah, perencanaan itu tentang apa? Nah, ada 5 di indikator kompetensi. Terkait dari review kebutuhan, bagaimana menyusun spek, ya, memahami tentang penyusunan perkiraan harga, memahami terkait dari strategi pengadaan, pemaketan, dan lain-lain, serta perumusan organisasi pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi memang bahwa Bapak Ibu sekalian, di perencanaan itu 20 soal. Nah, kalau kita lihat di pemilihan, itu 24 soal, lebih banyak lagi. Ya. Jadi perencanaan 20 soal, pemilihan 24 soal. Dan nanti kemudian ke modul-modul yang berikut, mengelola kontrak, 20 soal, soal kelola 11 soal. Ya. Dan juga ada gabungan, ada soal yang gabungan. Dia gabung antara kompetensi perencanaan, pemilihan, dan pengelolaan kontrak. Ada juga terkait dengan bagaimana perencanaan dan mengumpulkan data, review dokumen persiapan. Nah, ini yang Bapak Ibu sudah bisa tahu, oh ternyata seperti ini komposisi soalnya, mungkin ini bisa menjadi peta untuk bisa Bapak Ibu lebih fokus lagi. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini sebagai gambaran awal supaya Bapak Ibu bisa mengerti itu tuh. Kalau kita lihat dari semua modul ini, itu paling terbanyak itu berada pada pemilihan. Sementara diikuti kemudian perencanaan, kontrak, ya, dan pengantar pengadaan barang jasa, dan kemudian swakelola dan pengantar manajemen rantai pasok. Nah, ini yang Bapak Ibu mudah-mudahan nanti bisa dibagikan kemudian dan bisa menjadi faktor untuk bagaimana cara Anda dalam mengefektifkan pembelajaran dalam menghadapi ujian nanti. Oke, nah kita masuk ke kisi-kisi soal ke modul pengantar pengadaan barang jasa pemerintah. Ini saya mohon maaf karena saya cuma berikan 3 soal saja, mungkin hanya sebagai kita diskusi dan juga mencari tahu karakteristik soal-soal yang sering terbit itu seperti apa. Nah, ini contoh di pengantar pengadaan barang jasa pemerintah. Soal pertama, nah ini. Pengadaan barang jasa adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, institusi lainnya, pemerintah desa yang dibiayai oleh APBN, APBD, APBD desa yang prosesnya adalah sejak. Nah, teman-teman ada yang bisa menjawab? Ini berarti kan definisi nih. Kalau A. ya, Jawaban A. ya. Nah, baik, terima kasih. Jadi kalau soal-soal misalnya kata adalah di depan, itu berarti definisi, ini berarti karakter soalnya adalah tekstual. Oleh karena itu Bapak Ibu kan satu ujian bisa bawa modul tuh, atau bisa bawa perpres misalnya. Tapi ya nanti kalau buka-buka juga itu waktu habis. Gitu. Yang penting bisa memahami substansi. Memang kadang-kadang ada permainan kata, penempatan kata. Nah, ini A ya jawabannya. Baik, Bapak Ibu, ini kenapa B salah? Kenapa B salah? Karena pengadaan ini kan mulai dari identifikasi sampai dengan serah terima, bukan dari pengumuman tender sampai dengan serah terima. Karena pengumuman tender itu dilakukan jauh setelah identifikasi dilakukan. Ini kita memahami definisi pengadaan ini, ya. Jadi definisi pengadaan itu
itu ingat kegiatan PPBJ dari kementerian, lembaga, perangkat daerah, institusi lain maupun pemerintah desa yang dibiayai oleh BN APBD sejak mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Nah, ini sebenarnya definisi ini diperbarui di Perpres 46. 46 itu menambah pemerintah desa dan APB desa. Jadi dulu pengadaan di desa itu belum diatur secara tegas dalam regulasi Perpres. Nah, Perpres 46 kemudian terbit menjawab ini. Ya. Nah, oke, jadi sepakat jawabannya A ya. Oke. Nah, kita masuk ke 2. Dari pilihan di bawah ini, yang tepat menunjukkan implementasi dari etika pengadaan barang jasa adalah, kira jawabannya apa, Bapak Ibu? B. B. Ya, baik. Jawabannya B ya. Kenapa B, B. kenapa, kenapa bukan A? Menyangkut etika, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau soalnya kayak seperti ini, bisa etika pengadaan atau tujuan pengadaan, itu pasti pasti keluar dan berbagai macam karakter dan bentuk soalnya. Yang Bapak Ibu perlu paham adalah minimal tahu apa itu etika, apa itu kebijakan pengadaan, apa itu tujuan pengadaan. 3 itu sudah pasti akan keluar, sudah pasti akan ada dalam soal. Memang kadang-kadang yang berbeda adalah bentuknya, tapi tidak lari dengan apa yang tidak jauh dari tryout yang Bapak Ibu sudah pernah lakukan saat pembelajaran mandiri. Sudah pasti itu kurang lebih seperti itu. Bahkan kadang-kadang ada yang sama. Biasanya kata-kata teman-teman di LKPP, soal-soal etika pengadaan, tentang tujuan pengadaan, kebijakan pengadaan itu kadang-kadang itu bonus. Karena tekstual, kadang-kadang ditambah-tambah seperti ini. Nah, ini yang harusnya Bapak Ibu bisa memahami itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu bahwa soal baca soalnya, pahami soalnya, lihat kata kuncinya apa. Kalau di sini kan kata kuncinya apa? Kalau Bapak Ibu bisa memahami soal seperti ini, berarti kata Etika. kuncinya ada pada Etika. Etika. kalau ada pengadaan, Bapak Ibu tinggal lihat aja. Oh ini PPK. Oh kalau etika ini kan kalau kita tidak baca, kita bisa paham. Oh etika ini terkait dengan sikap ya. Berarti sikap yang baik kan gitu. Ya, kan, seperti itulah. Kalau kita sudah tidak memahami etika pengadaan secara utuh, kita bisa paham saya. Oh kalau etika itu, ya lah. Kalau tidak melakukan survei ya tidak ada etika lah, karena tidak bekerja secara profesional. Pengguna anggaran memerintahkan pejabat pengadaan untuk memilih penyidik tertentu. Oh, itu mengarahkan kan, misalnya kepala dinas memerintahkan pejabat pengadaan untuk memilih penyedia tertentu dalam pengadaan apalah seperti itu. Atau Pokja melakukan evaluasi penawaran sesuai dokumen pemilihan. Nah, itu. Jadi ini hanya bentuk sederhana saja dari soal yang saya ingin Bapak Ibu tangkap, yaitu bagaimana Bapak Ibu melihat redaksional soal ini dikaitkan dengan kata kunci. Itu yang paling penting sebenarnya dalam bagaimana kita menjawab pertanyaan di persatu. Berbagai macam redaksi yang menjebak, berbagai macam kadang-kadang redaksi dikurangi kata satu, ya itu juga perlu diperhatikan. Nah, kalau seperti ini kan sudah implementasi nih, berarti terkait dengan kegiatan, ya. Itu modul di pengantar. Nah, ada juga untuk pengantar yang ketiga. Bapak Ibu bisa coba jawab pertanyaan itu, membantu jawab pertanyaan. Silakan, ada yang jawab. A. Pak, pengguna anggaran. A ya. Ada yang jawab lain? Oke, Pokja pemilihan. ada jawab Pokja, ada jawab PA KPA. Ada lagi yang lain? Oke, baik. Yang jawab ya, menjawab Pokja. Kenapa Pokja?
Ini kan pelaku pengadaan. Kalau pelaku pengadaan kan pasti PA, KPA ya. Ya. Ya, ini berarti kalau baca soal ini, oh berarti ini bicara terkait dengan tugas dan kewenangan, ya kan? Nah, Ibu saya, oh kewenangan seleksi, berarti ini proses pemilihan penyedia, berarti ini pengadaan melalui penyedia kan? Nah, dengan ini pekerjaan jenis pekerjaan apa? Jenis pengadaan apa ini? Jasa Apa? konsultan Jasa konsultasi Jasa konsultansi. Oke, nilainya berapa? 15 15 miliar. 15 M ya. Nah, yang jawab Pokja pemilihan itu benar apa salah? Kalau pokja pemilihan tuh untuk pengadaan barang, konstruksi dan jasa lainnya. Di bawah maksimal 10 miliar kalau Pokja pemilih. Ya. Hmm. Ya, Kalau PA di atas 10 miliar, Pak. oke. Baik. Jadi memang benar tadi yang Bapak siapa tadi? Sebutkan nama lah biar saya tahu. Faisal, Pak. Pak Faisal. Oh. Ya, jadi Ibu sekalian, ini A jawabannya. Kenapa A? Memang kadang-kadang ini menjebak. Ketika kita tahu Pokja itu menetapkan pemenang pemenang tender, seleksi kan. Tapi Bapak Ibu harus ingat, ada kewenangan PA KPA dalam menetapkan pemenang juga. Yaitu salah satunya jasa konsultan dengan nilai minimal berapa tadi? Sampaikan 10 ya? 10. 10 Paling M. banyak Jadi 10 miliar. paling banyak. Ya. Jadi kalau misalnya di atas 10 M untuk jasa konsultan, pemenangnya ditetapkan oleh Pengguna Ya. anggaran, Pak. pengguna anggaran. Kalau nilainya di bawah 10, baru ditetapkan oleh Pokja. Pokja pemilihan. Nah, jadi kenapa soal ini jawabannya PA KPA, kenapa bukan Pokja? Karena Pokja itu menetapkan pemenang jasa konsultan paling banyak 10 miliar. Misalnya Pemprov Maluku Utara mau melakukan perencanaan jembatan Ternate Maitara apa Tidore, misalnya seperti itu. Misalnya ada butuh khususan perencanaan misalnya dengan nilainya 30 miliar. Ya makanya ini menetapkan pemenang dari seleksi itu yang melaksanakan seleksi itu Pokja. Pokja melakukan seleksi untuk mendapatkan pemenang, tapi yang menetapkan pemenang itu adalah PA atau KPA. Ini masalah tugas dan kewenangan. Jadi Ibu di modul pengantar PBJP yang sering keluar itu terkait dengan tugas dan kewenangan. Ya, saya kalau yang terus kemudian kalau saya coba untuk mengembangkan soal ini, dari soal ini kemudian ditanya misalnya yang mendatangani kontrak adalah siapa? PPK. PPK ya. Yang dengan kontrak adalah PPK. Nah, ini tuh saya supaya mengetahui bagaimana ini kan ada juga soal yang nanti dia tergabung ya tadi ada gabungan ya. Nah, itu kadang-kadang digabung gitu. Saya tanya siapa yang punya tugas itu dan siapa yang melakukan apa kontrak atau pihak pelaku pengadaan mana yang nanti melakukan serah terima. Jadi Bapak Ibu paham dulu pelaku pengadaan karena ini pelaku pengadaan berarti PA, PPK, pejabat. Tapi terus kemudian dia seleksi. Seleksi ini kan merupakan salah satu cara dalam memilih penyedia kan? Tender dan atau seleksi. Nah, kalau seleksi itu untuk pekerjaan apa saja? PPK waktu dan PPPK waktu hari ini Senin 6 Juli 2026. Ya. Kalau seleksi itu kan untuk jasa konsultan. Kalau tender, ya itu untuk pengadaan barang, untuk konstruksi dan juga jasa lainnya. Ya. Jadi, Bapak silakan nanti lihat karakter soal. Apakah memang ini dia lihat keywordnya apa, kata kuncinya apa. Kalau ini kan kata kuncinya berarti kalau soal itu ada dia menaruh nilai, berarti pasti ada pengaturan yang mengatur tentang nilai. Begitu. Itu dia bisa, kalau ada nilai berarti ini jebakannya ada di nilai. Biasanya begitu. Ya ini kan jebakannya dinilai kalau kita membaca secara sederhana, yang menetapkan pemenang kan Pokja. Padahal
Ada juga kewenangan menetapkan pemenang yang dilakukan di kolom Pokja, yaitu oleh pihak KPA. Kuncinya di mana? Di jenis pekerjaan dan nilai pekerjaan. Ya, itu yang Bapak Ibu nanti bisa lihat di situ. Ya. Nah, itu 3 soal yang menurut saya sebagai recall saja terkait dengan pembelajaran Bapak Ibu. Tadi saya lihat cukup bagus teman-teman bisa menjawab terkait dengan pelaku pengadaan. Saya coba mengembangkan soal dan mampu menjawab itu. Mudah-mudahan kalau itu sudah paham, saya kini percaya di soal-soal terkait dengan pengantar PBJ itu insya Allah bisa disikat habis lah. Lagi dimentori oleh Ibu Aisyah itu juga jauh lebih bagus. Ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan ya. Saya suka langsung berdiskusi gitu daripada sesi pertanyaan lagi. Nah, modul kedua ini modul terkait dengan perencanaan pengadaan barang jasa. Nah, di perencanaan ini Bapak Ibu bisa tadi sudah disampaikan banyak beberapa hal bagaimana menyusun spesifikasi, bagaimana menyusun HPS, bagaimana RUP, bagaimana cara kita untuk menetapkan cara pengadaan, apakah melalui swakelola atau melalui penyedia. Nah, itu banyak bisa di perencanaan PBJ. Ya, nah ini contoh beberapa soal. Silakan Bapak Ibu baca dan tolong untuk dijawab. Dua, B. 3, B. Ya. Oke, ada yang lain? Tidak ada? Atau ada pandangan lain? Tidak ada. Oh, ya. Baik, berarti ATK komputer dan ekskavator karena ini berarti ini jenis pengadaan kan? Oh, berarti jenis pengadaan apa nih? Ya, kalau jasa kebersihan kantor dia masuk apa? Jenis pengadaan apa? Pengadaan Jasa lainnya. lainnya. Jasa lainnya. lainnya. Jasa lainnya. Kalau jasa survei pemetaan, Konsultansi, Pak. konsultansi. Ya. Berarti ini kelas yang 100% lulus nih. Amin, amin. Oke, berarti inilah yang kadang-kadang ini sebagai apa ya, hanya cerita saja, mungkin sebagai nanti kalau insya Allah sudah lulus dan kemudian dipercayakan menjadi BPK ataupun jadi pejabat pengadaan ataupun jadi pengguna anggaran. Nah, itu kadang-kadang banyak yang salah menerjemahkan jenis pengadaan itu berdampak pada akhir pekerjaan. Dan banyak kasus terjadi akibat dari kesalahan dalam memilih jenis pengadaan. Kenapa? Karena kalau Anda salah menentukan jenis pengadaan, maka itu akan berdampak pada tahapan-tahapan yang berikut, termasuk pada tahapan mulai pemilihan sampai tahapan kontrak, itu bisa sangat berdampak, sangat fatal. Jadi, Bapak Ibu, untuk soal seperti ini, perhatikan saja kata kuncinya apa. Oh, kata kuncinya berarti ini terkait dengan jenis pengadaan. Ini pengadaan apa ya? Ini pengadaan barang. Oh, berarti kita lihat saja. Ada kata jasa, sudah pasti bukan barang. Ya kan begitu. Itu kan sederhana, tinggal lihat apakah ATK itu barang, komputer itu barang, ekskavator itu barang. Oh iya, itu barang. Kadang-kadang ada bilang ekskavator anggap konstruksi, padahal itu sebenarnya pengadaan barang. Ya, Ibu sudah memahami apa itu barang, apa itu jasa konsultansi. Kalau pengadaan seragam olahraga, itu apa? Pengadaan juga, Pak. Barang, Pak. Barang atau kalau barangnya. Kalau pengadaan makan minum, Seragam olahraga termasuk dalam pengadaan. kalau makan minum masuk pengadaan, jenis pengadaan apa? Jasa lainnya, Pak. Jasa lainnya. Kalau kita pengadaan seragam dengan pesanan sendiri nih, kita jahit, kita misalnya satu instansi mau
17 Agustus, kemudian butuh seragam, ya biasalah baris berbaris, kemudian kita mau buat itu. Itu masuk barang atau jasa lainnya? Barang. Barang ya? Barang apa jasa lainnya? Semua berpandangan barang ya? Bukan jasa lainnya. Jasa lainnya. Jadi Bapak Ibu begini, kita membedakan antara jenis pengadaan itu seragam itu kadang-kadang berbeda pemahaman. Kuncinya yaitu kalau pengadaan seragam atau baju itu kita langsung beli baju ada, ukurannya langsung ada, itu barang karena sudah jadi. Berbeda kalau kita ini masing-masing yang mau dijahit baju itu diukur oleh penjahit, itu namanya jasa lainnya. Gitu. Ya, itu sedikit perbedaan saja. Karena yang kita butuh tuh adalah jasa dia untuk buat, bukan kalau barang itu sudah jadi prosesnya. Ya, jadi jasa lainnya, walaupun akhirnya barang itu kita dapat, tapi itu bukan barang, itu jasa. Itu membedakan saja, tergantung jenis seperti apa yang kita mau dapatkan. Karena kalau jasa lainnya itu pasti dia berpengaruh ke dokumen, dia berpengaruh ke, karena kita kalau ketika mau mendapatkan penyedia, kita pasti butuh KBLI. Kalau KBLI penjahit, KBLI perdagangan baju itu beda. Ada yang dagang baju, itu dia cuma dagang, tapi ada yang jahit. Nah, kalau kita mau pengadaan seragam, berarti kita butuh KBLI terkait dengan jasanya untuk menjahit. Karena itu dimasuk jasa. Masuk industri kan, jadi ada jasa lainnya. Oke ya, itu contoh saja nanti ke depan. Tapi Bapak Ibu yang penting memahami apa itu pengadaan barang, apa itu jasa konsultan, apa itu konstruksi, apa itu jasa lainnya. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang banyak terjadi perdebatan cuma di situ. Tapi itu juga sangat jarang muncul di sosialisasi terkait itu karena sering perdebatan sengit di situ. Ini Bapak Ibu sudah memahami. Saya lihat tadi teman-teman sudah cukup paham bagaimana mengidentifikasi jenis pengadaan. Oke, yang berikut. Dalam dokumen spesifikasi teknis, ya, komponen minimal yang tercantum adalah sebagai berikut, kecuali spesifikasi harga, spesifikasi jumlah, waktu, dan layanan. Bapak Ibu? Apa jawabannya? Layanan. Oke. Yang jawab D. Apa alasannya? Layanan. Spesifikasi harga. Ya. Jadi barang atau jasa. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi spesifikasi teknis kan sudah tahu tuh. Spek itu kan dokumen yang memuat karakteristik barang atau jasa. Kalau konsultan namanya KK ya, kerangka acuan kerja. Jadi spesifikasi teknis itu pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya. Kalau dokumen KK itu untuk dokumen untuk pekerjaan jasa konsultan. Nah, dalam dokumen spek itu yang minimal ini kan ada dalam modul sebenarnya. Bapak bisa baca modul lah. Ini ada dalam modul. Ini dikutip dari modul ini. Sangat tekstual modul, bukan tekstual regulasi tapi tekstual modul ini. Nah, komponen minimal itu adalah sebagai berikut kecuali. Nah, di spek itu dia bicara karakter. Jadi kalau bicara karakter itu dia bicara apa? Bicara bentuknya ya. Contoh misalnya pengadaan komputer atau pengadaan laptop. Mau berapa banyak? Itu muncul dalam spek. Berapa lama sih pengadaan itu? Layanannya apa? Layanan misalnya berapa lama sih garansinya? Itu kan masuk dalam layanan. Jadi yang tepat dari pilihan ini adalah spesifikasi Harga. spesifikasi harga. Karena harga itu dia tidak masuk dalam spesifikasi. Harga itu dia masuk ke dokumen tersendiri namanya APS. HPS. Ya.
Jadi di spek itu tidak muncul harga, di spek itu tidak muncul harga, dia muncul karakter barang atau jasanya. Kayak contoh tadi kita mau pengadaan laptop, ya kita butuh jumlah berapa, apa bentuknya atau spesifikasi mutunya, misalnya dia menggunakan prosesor apa, i7 enggak, terus misalnya memorinya berapa, terus hard disknya bagaimana, ya kan? Terus layarnya ukurannya berapa. Nah, itu muncul dalam dokumen spesifikasi. Dia menggambarkan di situ barang atau jasa yang diadakan. Harga tidak muncul dalam spesifikasi teknis. Harga dia muncul tersendiri di dokumen yang tadi disebutkan apa? HPS atau harga perkiraan sendiri. Jadi Ibu bisa paham bahwa spesifikasi teknis itu paham dulu. Pokoknya kalau ada kata soal spesifikasi teknis itu sudah pasti antara tiga. Dia bicara pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya. Tidak mungkin dia bicara konsultan. Ini sebagai apa tips ya, kalau kita lihat, oh soal ini bicara spesifikasi teknis, berarti ini barang, konstruksi, atau jasa lainnya. Tidak mungkin konsultan. Begitu. Nah, dokumen kalau Anda nanti kemudian lulus dan menjadi PPK, ya Anda harus ingat, oh saya harus spek itu harus memuat apa saja, minimal apa yang tercantum. Jadi kalau harga itu dia tersendiri pada dokumen tersendiri. Oke, jadi ini jawabannya adalah A. Oke, nah berikut ini adalah paket pekerjaan yang tidak diperlukan penyusunan HPS. Kecuali, berarti apa tuh? Dan itu yang adalah negosiasi. D, D. Tidak. Berapa? Apa? Yang jawab B, kenapa jawab B? Kenapa B? Beta apa delta? B, Bandung. B. Ada yang jawab lain? C. 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 Coba Anda baca soal kembali. Berikut ini adalah paket pekerjaan yang tidak diperlukan penyusunan HPS. Berarti ada 3 pilihan yang memang dasarnya dia tidak perlukan HPS. Kecuali berarti dia perlu HPS. Mana kira-kira? A. C. Domba. C. Yang jawab apa? Yang jawab apa? Yang jawab apa? Nah, C. oke. B. Oke, 21. Kita mulai dari A. Kenapa A? Ibu siapa tadi itu? Purchasing wajib. C. Wajib? Ya, Karena wajib menyusun HPS. itu alasannya. Ya, Purchasing wajib atau tidak wajib? Tidak wajib, wajib. Pak. Tidak. Oke, kita tinggalkan dulu. Ibu siapa tadi menjawab A karena alasannya adalah purchasing. Sehingga dia perlu HPS, begitu ya, Ibu ya? Ya, Oke, kita tinggalkan itu dulu. Kita ke B. Ada jawab B? Ada. Nah, kenapa B? Karena pengadaan itu berada di bawah 10 miliar. Ini kan 8,5 juta nih. Ya.
cuma 8.500.000 Oke. di bawah 10 miliar. Oke. Berarti tidak perlu susun HPS ya? Oke. Iya, tidak Ya. memerlukan penyusunan HPS lagi. Oke. Yang C? Ada jawab C? Ada Pak, Ya, kenapa tuh alasannya? Karena karena pertanyaannya kan pekerjaan yang tidak diperlukan penyusunan HPS kecuali. Kecuali. Berarti harus yang penyusunan HPS. Oke. Berarti menurut Anda Ya, menurut Anda pembangunan. pekerjaan terintegrasi itu perlu HPS ya? Ya, perlu. Oke. Ada yang jawab D? Ada Pak. Oke, alasannya Karena untuk purchasing dengan nilai paling banyak 100 juta Pak. Itu di bawah 100 juta dikecualikan. oke, baik. Bapak Ibu sekali lagi baca soal yang benar dulu. Berikut adalah paket pekerjaan yang tidak diperlukan penyusunan HPS. Berarti dia tidak perlu nih. Karena ada kata kecuali, maka redaksinya yang kita baca adalah berikut ini pekerjaan yang perlu penyusunan HPS adalah kan gitu. Ya. Nah, sebenarnya jawabannya itu adalah A. Tapi alasannya bukan itu. Bapak Ibu harus ingat, perubahan Perpres 46 itu merubah. Salah satu perubahannya adalah pada pasal ini. Dulu, e-purchasing itu tidak wajib HPS. Muncullah aturan Perpres 46, mungkin Bapak Ibu yang belajar modulnya sebelum terbit mungkin masih lama, tapi yang baru itu, Bapak Ibu harus ingat bahwa pelaksanaan e-purchasing dengan nilai di atas 100 juta itu wajib HPS. 100 juta. Ya, ingat itu, e-purchasing itu tidak wajib HPS kalau nilainya di bawah 100 juta. Tapi kalau di atas 100 itu wajib. Ini ketentuan baru Perpres 46. Sementara B, kenapa B ini salah? Ya salah karena kenapa? 8 juta di bawah ambang batas. Coba lihat apakah soal salah atau ada yang bantah bahwa B itu harusnya juga masuk pilihan. Ya, B tidak perlu karena di bawah 10 juta. Di bawah 10 juta. Bawah 10 juta, Pak. Jadi Berarti tidak perlu. Oke. HPS, ya. C, kenapa? C, kenapa? Kenapa tidak perlu? Karena dia pekerjaan. Tender. Nah, kan dia pekerjaan terintegrasi. Terintegrasi ya. Nah, itu pengecualian. Integrasi. Ya. Nah, kalau D, kenapa salah? Karena di bawah 100. Ya, dia e-purchasing, tapi nilai di bawah 100. Di bawah 100. Oke, Ibu, sekali lagi baca redaksi soal yang benar. Kalau soalnya ada kata kecuali di belakang, maka rubah pernyataan di depan. Berarti soalnya itu harusnya berikut ini yang merupakan ya pekerjaan yang memerlukan penyusunan HPS. Hapus kata kecuali. Dia kadang menjebak, dan inilah beberapa karakter soal yang seringkali terbit di sosiologi yang terkait. Yang penting Bapak Ibu paham dulu terkait HPS itu kapan diperlukan HPS, kapan diperlukan seorang PPK menetapkan HPS. Kalau hari ini misalnya di instansi Bapak Ibu mau pengadaan laptop dengan nilai 100 juta melalui purchasing, maka tidak perlu susun HPS. Kenapa? Karena nilainya masih 100 juta. Tapi kalau dia lebih 101 juta, maka wajib ada HPS. Pengadaan ATK dengan nilai 5 juta, tidak perlu HPS. Karena tadi di bawah 10 juta, atau begitu. Di bawah pekerjaan terintegrasi, namanya pekerjaan terintegrasi tidak ada HPS. Tidak ada HPS. Itu diingat mana yang menggunakan HPS, mana yang wajib menggunakan HPS.
HPS itu apa? Harga perkiraan sendiri. Dia itu adalah dokumen yang memuat terkait dengan harga yang kita perkirakan. Tentunya nanti Bapak Ibu sudah lulus level 1, level 2, level 3 akan bicara lebih konkret lagi bagaimana si HPS yang baik. Bagaimana si HPS yang dapat dipertanggungjawabkan. Minimal di HPS itu adalah informasi-informasi terkait dengan harga. Anda bisa dapat melalui survei, Anda bisa dapat melalui informasi pemerintah resmi, Anda bisa menggunakan kontrak sejenis dengan misalnya lokasi di Ternate, bisa ambil di Ternate, itu bisa menjadi referensi Anda dalam menyusun HPS. Nah, itu nanti mungkin di level 2 Anda bicara itu. Di level awal 1 ini Anda bicara terkait dengan fondasi. Bagaimana sih HPS? Mana sih yang wajib menyusun? Mana sih yang tidak wajib? Ya, itu kurang lebih 3 soal sebagai gambaran di perencanaan pengadaan barang jasa. Nah, baik, berikut kita ke pemilihan. Tadi sudah pengantar, sudah ya, perencanaan sudah, sekarang kita ke pemilihan. Nah, tadi kita lihat di awal kisi-kisi skenario soal itu paling banyak pemilihan. Jadi memang kita di Indonesia ini namanya kalau memilih itu memang ribet. Mulai dari pilih apa saja ribet, sampai pilih penyedia pun itu kadang-kadang ribet, sehingga dia diberikan banyak soal untuk kita supaya kita tidak salah memilih penyedia. Salah memilih penyedia tidak berdampak pada pengadaan yang tidak efektif, tidak efisien, ataupun jauh dari value for money, merupakan tujuan pengadaan. Oke, ini contoh, ini salah satu soal. Silakan Bapak Ibu. Iya, nanti dari belakang. Pokja pemilihan dalam melakukan review dokumen. Satunya adalah dokumen spek TEK atau KK. Dalam review tersebut, Pokja memastikan spek atau KK menggunakan barang jasa yang memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Kecuali, berarti, ya saya sudah jawab. Nah, ini kenapa? Ini kan kecuali nih. Berarti ini yang tidak direview kan? Tidak direview dalam spesifikasi teknis. Nah, ini jawabannya adalah D. Ini sudah terlanjur. Kenapa D? Kenapa harus D? Karena di A itu wajib. Jadi contoh misalnya pengerahan laptop. Saya buat kesederhana. Pengerahan laptop itu misalnya ini menggunakan tender, para kita tahu bahwa laptop itu bisa menggunakan e-purchasing. Contohlah seperti itu, laptop kita menggunakan tender. Kemudian PPK, Anda sebagai PPK, Anda memberikan dokumen persyaratan pengadaan tadi kepada Pokja melalui UKVBJ. Salah satu dokumen itu yang direview oleh Pokja adalah spesifikasi teknis tadi tuh. Yang tadi kita bicara terkait dengan spesifikasi jumlah, spesifikasi waktu, spesifikasi layanan. Nah, kemudian dokumen itu direview dulu oleh Pokja sebelum melakukan proses tender. Nah, Pokja dalam review itu dia harus memastikan dulu spek atau KK itu harus diperhatikan beberapa hal. Nah, kecuali apa? Kalau SNI pasti SNI itu kan berarti standar, harus barang sudah sesuai dengan SNI. Yang kedua harus memprioritaskan usaha mikro atau hasil produksi negeri itu, dan kemudian terkait dengan TKDN. Jadi Bapak Ibu sekalian, soal-soal yang lumayan panjang ini, pertama tuh kita perlu tahu kata kuncinya gitu. Wow, kalau Anda membaca ini, menurut Anda kata kuncinya di mana supaya Anda lebih mudah berangkat dari situ? Selain berangkat berpikir, berangkat untuk berusaha untuk membuka modul atau membuka regulasi dalam jangka waktu yang singkat. Ini pengalaman, saya ingat ada teman saya ikut ujian, mungkin beliau buku Perpres itu beliau kasih tanda warna-warni sampai sudah kayak model gado-gado gitu. Jadi banyak sekali warna-warna itu. Pada akhirnya dia tidak sempat buka buku itu. Padahal sudah kasih warna, dia tidak sempat buka buku itu.
dia buka waktu habis. Nah, kenapa saya itu merupakan masing-masing punya cara untuk menyamankan dirinya dalam menjawab pertanyaan. Nah, kalau kalimat-kalimat redaksi-redaksi seperti ini Anda baca saja, oh ini berarti bicara terkait dengan Pokja, review dokumen persiapan. Kalau bicara review dokumen persiapan pengadaan berarti sudah bicara ke pemilihan. Anda ingat ada review spesifik, Gimana? ada review perencanaan, ada review dokumen persiapan pengadaan. Wah, di sini saja Ada dikewakan. bedakan itu. Eh? Nah, Iya, tanpa apa satu dua kali. jadi Pertama kita turun, pertama malu ya. waduh, bocor nih, Tapi bocor. habis tunggu ini. Kalau bisa tuh bikin lorong dong yang ini apa? Kau bikin pele lorong supaya. Wah, moderator bocor. Hei, siapa pesuara tuh? Kasih mute lah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, eh, sekali lagi itu perlu ingat kata kuncinya. Oh, ini berarti review dokumen persiapan pengadaan. Oh, berarti kalau review dokumen persiapan pengadaan, berarti ini bicara terkait dengan Pokja. Oh ya, ini Pokja. Oh, spek. Oh, sudah tinggal lihat saja. Spesifikasi. Oh, berarti bicara terkait dengan spek. Nah, Pokja dalam melakukan review itu dia memperhatikan banyak hal, tapi inilah beberapa pilihan. Anda bisa lihatlah, oh, naskah perjanjian pada rancangan kontrak. Ini kan kontrak kan dokumen persiapan pengadaan itu yang dikatakan dokumen persiapan pengadaan itu kan ada beberapa. Di dalamnya terdiri dari spesifikasi teknis, APS, rancangan kontrak, ada IDRUP, ada analisis pasar, bahkan nanti kalau konstruksi ada namanya identifikasi bahaya. Ya. Nah, kalau dilihat sini, oh berarti ini masuk dalam spek loh. Ini ada kontrak, ya lah kontrak kan bagian lain. Ini kan bicara spesifikasi teknis, dia tidak bicara kontrak. Nah itu hanya sebagai kisi-kisi saja. Kalau Anda sudah memahami substansi, Anda bisa juga bermain logika. Kalau bicara spek itu pasti bicara karakter barang atau jasa. Dia tidak bicara kontrak, dia tidak bicara harga, dia tidak bicara lain, dia bicara karakter, bentuk, dia bicara terkait dengan TKDN, ya, pemenuhan apa produk dalam negeri. Itu yang perlu Bapak Ibu tips yang mungkin menurut saya itu yang paling sangat tepat untuk kita lakukan. Bagaimana memahami keyword sebuah redaksi soal. Oke, nah pilihan berikut, yang kedua, yang berikut, silakan Bapak Ibu baca. Pengadaan barang jasa oleh penyedia yang dapat dilakukan dengan metode pemilihan pengadaan langsung adalah pengadaan oleh kantor sebesar 90 juta, pagar kantor sebesar 30 juta, jasa konsultasi 50 juta, jasa kebersihan 400 juta. B. Ada yang lain juga? Atau kolektif kolegial jawaban? C. Ada jawab C, ada jawab B. Ya, oke. A. Ada jawab A juga. Berarti ini kata kuncinya apa soal ini? Jasa konstruksi di bawah 400 juta. Pengadaan langsung. Oke. Berarti pilihannya adalah B. beta ya. B. C. B. B, Pak, B. Yang jawab B tadi itu menyatakan bahwa kenapa B dipilih karena dia pekerjaan konstruksi di bawah 400 juta ya. 400. Oh, di bawah 400 betul pengadaan langsung. Oke. Kalau Kenapa bukan A, kenapa bukan C, kenapa bukan D? Ya, Bapak Ibu sekalian, ini jawabannya adalah B. Tadi sampaikan tadi Bapak siapa tadi itu
Kenapa B? Karena memang pilihannya paling tepat B. Alasannya kenapa? Tadi dia pekerjaan konstruksi dengan Di bawah anggaran yang 4, besar. nilainya di bawah 400. Ya, nilainya di bawah 400 juta dan dia adalah pekerjaan konstruksi. Ya, perlu diingat, salah satu pengadaan langsung perubahan Perpres 46 adalah konstruksi yang dulunya 200 juta, sekarang dinaikkan menjadi 400 juta bisa pengadaan langsung. Jadi kenapa sekarang banyak sekali pemerintah daerah itu menganggarkan nilai konstruksi 400 juta biar PL, pengadaan langsung, atau seringkali Ibu Ica bilang langsung pengadaan. Tidak ada pengadaan langsung, ada langsung pengadaan. Ya. Pilihan A kenapa salah? Karena dia ini pengadaan apa? Kalau A tuh jenis pengadaan apa sih? Barang. Barang-barang. Oke. Kulier kantor. Oke. Barang. Nilainya berapa? Tender. Nilainya 250. Kalau seperti ini metode yang paling tepat apa? Kan tidak mungkin pengadaan langsung kan? Penunjukan langsung. Dia tidak mungkin pengadaan langsung kan? Ya. Iya, tender. Tidak mungkin kan? Karena kenapa dia tidak bisa pengadaan langsung? Karena Nilainya di bawah 400. Karena di poin A ini, di pilihan A kenapa salah? Nilainya Karena di atas 200 juta. Melebihi batas. nilainya di atas 200 juta. Karena ini pengadaan barang. Barang. Jadi Bapak Ibu ingat, pengadaan langsung itu pengadaan barang, ya, pekerjaan konstruksi, jasanya dan jasa konsultan. Itu beda-beda. Kalau jasa konsultan itu di pilihan C. Kenapa pilihan C itu salah? Karena pilihan C itu tidak bisa dengan pengadaan langsung karena nilainya di atas 100 juta. 100 juta. Itu ingat. Karena dia jasa konsultan. Ya, Jadi ingat karakter pekerjaan, jenis pengadaan, dan ingat nilainya. Kenapa D juga salah? Karena dia D itu dia jasa lainnya dan dia nilainya di atas 200. 200 juta. Nah, ini yang perlu diingat. Metode pengadaan langsung itu karena paling banyak keluar tuh pasti di modul pemilihan. Mereka kadang-kadang bermain-main dengan kata, bermain dengan angka. Gitu. Jadi kalau membayar kantor dengan anggaran sebesar 250 juta, ya tidak mungkinlah pengadaan langsung. Kenapa? Ya karena dia 200. Loh, bukannya dia masih di bawah 400? Oh, bukan, karena dia adalah pengadaan barang. Beda dengan pilihan B. Pilihan B kenapa dia di atas 200, tapi kok jadi bisa pengadaan langsung? Karena B itu pembangunan pagar kantor itu dia ada jenis pengadaan pekerjaan konstruksi dan nilainya di bawah 400. Kalau pekerjaan konstruksi itu di bawah paling tinggi 400 juta itu bisa dilakukan dengan pengadaan langsung. Kenapa pilihan B itu dia di atas 200 kok bisa pengadaan langsung? Ya karena dia konstruksi. Kalau konstruksi ada pengecualian sampai 400. Sementara untuk poin C, kenapa itu salah? Karena dia jasa konsultan dengan nilai di atas 100 juta. Karena untuk pengadaan langsung pada jasa konsultan itu nilainya maksimal 100 juta. Nah, poin D kenapa salah? Karena jasa lainnya itu sama dengan pengadaan barang. Jasa lainnya itu nilainya di paling banyak pengadaan langsung adalah 200 juta. Karena nilainya 400 juta, maka dia tidak tepat menggunakan pengadaan langsung. Itu konsep yang perlu Bapak Ibu bisa memahami. Itu saja. Jadi kalau pengadaan barang dan jasa lainnya itu dia sampai 200 pengadaan langsung. Kalau konstruksi dia sampai 400. Kalau konsultan dia cuma sampai 100. Itu saja. Ingat itu untuk metode pemilihan. Ya, ingat, berarti kalau pengadaan langsung, kalau tender, ini tender. Ini bisa e-purchasing. Nah, belum lagi kalau e-purchasing. Nah, e-purchasing itu intinya kalau ada tanya metode pemilihan e-purchasing, intinya pertama tuh yang perlu dilihat adalah bahwa memang barang itu tersedia dalam katalog. Kalau ada kalimat itu ya pilih e-purchasing. Ya, mungkin nanti ada kesempatan pertemuan-pertemuan berikut. Nanti kita coba juga dengan pertanyaan dengan karakter yang lain. Ini hanya sebagai gambaran, sebagai Bapak Ibu untuk bisa memahami soal itu. Pertama yang penting paling paham
saya ingatkan sekali lagi itu kata kuncinya. Kemudian tinggal Anda jabarkan. Oke, nah berikut lagi soal yang berikut. Metode evaluasi penawaran yang tepat digunakan ya, pada pengadaan jasa konsultansi dengan karakteristik standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan adalah ini sudah pasti ada dalam modul dan Anda, oh ini bicara apa? Kata kuncinya adalah pertama ini evaluasi penawaran. Ini evaluasi penawaran pekerjaan apa? Konsultan. Oh ini sifatnya rutin. Nah, jawabannya apa, Ibu? Bisa D. Oke, apa? D. Delta C. ya? C. C apa D? Kualitas dan biaya. Ini kan semua punya modul kan? Punya modul. D itu biaya terendah. Oke, ya, baik. Jawabannya adalah D. Salah, ini jawabannya biaya terendah. B bukan B ya, salah, ini D. Ini salah ketik, ini jawabannya D, biaya terendah. Ibu sekalian, dalam ini saya konfirmasi ya, jawabannya adalah D ya, biaya terendah. Jadi Bapak Ibu perlu bukan ingat ya, tapi paham ya. Evaluasi penawaran itu kan banyak nih. Perlu diingat jenis pekerjaan itu, jenis pengadaan itu ada 4 tadi kan. Barang, pekerjaan konstruksi, konsultan, dan jasa lainnya. Nah, masing-masing metode evaluasi penawaran itu berbeda-beda. Tetapi untuk 3 jenis barang, konstruksi, dan jasa lainnya, itu metode evaluasi penawaran tuh hanya 3. Jadi ada apa? Harga apa? Evaluasi penawaran harga terendah, ya. Ada evaluasi sistem nilai, ada penilaian biaya umur ekonomis. Jadi 3 evaluasi penawaran itu ada pada jenis pengadaan barang, konstruksi, dan jasa lainnya. Sementara untuk konsultansi, itu evaluasi penawarannya itu berbeda. Dia ada kualitas dan biaya, ada biaya terendah, ada pagu anggaran. Jadi, Bapak Ibu sekalian, harus memahami dulu, ingat itu saja dulu, sebagai langkah awal. Nah, kenapa ini jadi biaya terendah? Karena Bapak Ibu harus ingat, kalau jasa konsultan tadi saya bilang bahwa ada kualitas dan biaya, ada biaya terendah, dan ada pagu anggaran. Nah, kenapa A itu tidak, Anda kan sudah bisa lihat, oh ini jasa konsultan, berarti pilihan A tidak mungkin. Karena harga terendah dia tidak masuk dalam metode evaluasi penawaran jasa konsultan. Anda sudah bisa mengeliminasi dari awal. Nah, kualitas biaya dan biaya terendah, oh ya 3 ini memang jasa konsultan penawaran. Anda perkecilkan lagi, oh kualitas itu seperti apa sih? Kualitas dan biaya seperti apa sih? Biaya terendah seperti apa? Kalau sifatnya standar atau bersifat rutin dan pekerjaan sudah mapan, itu sudah pasti biaya terendah. Kenapa? Karena pekerjaannya standar. Beda kalau pekerjaannya tidak standar. Nah, itu ada kualitas dan juga ada kualitas dan biaya. Bisa pendekatan pada kualitas dan bisa pendekatan pada biaya. Beda dengan karakter yang sudah standar atau bersifat rutin. Itu pasti pilih biaya terendah. Sama juga dengan tender untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi. Itu pasti harga terendah. Ada juga harga terendah dengan ambang batas. Itu macam-macam. Yang penting Bapak Ibu bisa paham saya dulu metode penawaran itu tadi untuk pengadaan barang, konsultan, konstruksi, dan jasa lainnya itu punya metode penawaran 3 yang dipilih sesuai dengan karakter. Kapan kita menggunakan harga terendah? Kapan kita menggunakan sistem nilai? Kapan kita menggunakan penilaian biaya umur ekonomis? Kemudian untuk konsultan tadi, kapan kita menggunakan metode evaluasi penawaran kualitas? Kapan kita menggunakan evaluasi kualitas dan biaya terendah? Ya.
Jadi mohon maaf ini saya ralat, ini jawabannya adalah biaya terendah, bukan kualitas. Oke, nah itu ini soal kemudian masih pemilihan. Ini sudah saya pikir. Nah sekarang kita masuk ke pengelolaan kontrak, modul pengelola kontrak. Setelah tadi perencanaan, kemudian di apa, pengantar perencanaan pemilihan, setelah pilih, ya kan? Jadi sudah berencana, kemudian memilih penyedia misalnya, kemudian setelah penyedia dipilih, didapatkanlah penyedia, kemudian masuklah kepada kontrak. Pemenang tadi, pemenang tender, pemenang seleksi atau pemenang pengadaan langsung, kemudian dibuat kontrak atau perikatan antara PPK dengan pemenang pemilihan. Nah, ini contoh salah satu soal. Pengadaan ATK selama 1 tahun dengan anggaran dengan jumlah yang pasti, jenis kontrak yang tepat adalah. Kira-kira ada yang jawab? Jenis kontrak. Nah, ini berarti ada jenis kontrak nih. Oke, jawabannya adalah A. Betul. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini kuncinya pada jenis kontrak. Kalau Anda jenis kontrak, itu Anda kan bisa eh, membawa, kalau nggak bisa hafal, minimal bisa paham konsep lah. Kalau saran saya, kalau ujian ya jangan ragu lah bahwa catatan kalau Anda yang jenis kontrak itu pasti keluar. Dia tinggal ganti-ganti bahasanya, redaksinya diganti, ada lumsum, ada. Nah, kalau ini kenapa dia lumsum? Karena dia jumlah pasti dalam tahun yang tertentu, tahun anggaran. Sebagai untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara jenis kontrak, itu beberapa kunci yang bisa kita jadikan landasan. Itu pertama adalah kalau lumsum itu biasanya banyak ke pengadaan barang. Tidak semua pengadaan barang lumsum, tapi sebagian besar pengadaan barang itu lumsum. Kenapa? Kan dia jumlahnya pasti. Ya. Kalau harga satuan, ya itu kuantitasnya belum pasti. Ya. Misalnya lebih banyak cenderung ke pekerjaan konstruksi. Kenapa? Misalnya konstruksi, Anda mau bangun bangunan gedung kantor. Itu misalnya kenapa harga satuan atau pembangunan jalan atau pembangunan jembatan sifatnya konstruksi. Kenapa konstruksinya itu belum pasti? Karena memang di lapangan bisa terjadi perubahan. Tapi bukan merubah harga, merubah kuantitas. Sehingga kontrak yang paling tepat adalah kontrak harga satuan karena kita ikat harganya, bukan ikat kuantitasnya. Ya. Nah, sementara biaya plus imbalan itu untuk pekerjaan untuk keadaan darurat. Atau kalau waktu penugasan itu jenis kontrak pada pekerjaan jasa konsultansi. Ya. Jadi Ibu itu kurang lebih jenis kontrak yang bisa Ibu memahami. Kalau dia sudah ada kata pasti, itu sudah pasti lumsum. Lihat juga jenis pengadaannya, apa barang atau apa. Ya. Harga satuan tadi itu belum pasti dia. Dia belum pasti, bukan belum pasti, dia lebih cenderung ke pekerjaan konstruksi. Ya, biaya plus imbalan itu darurat. Jadi kalau ada kata darurat dalam sebuah redaksi dan mengatakan jenis kontrak, saya pastikan pilihannya pasti biaya plus imbalan. Nah, kalau waktu penugasan itu cenderung kepada pekerjaan jasa konsultansi. Ya, jasa konsultansi itu waktu penugasan, jasa konsultansi pengawasan itu banyak ke waktu penugasan. Ya, oke. Kalau ada pertanyaan silakan ya untuk ini. Yang berikut, PPK akan melakukan e-processing di material konstruksi dengan total nilai pengadaannya di atas 650 juta. Bentuk kontrak yang tepat adalah apa itu? Surat perintah kerja. Oke, ada jawaban lain?
Ada yang menjawab? pesanan. Oh, B, Pesanan. surat pesanan. Oke. Kenapa surat pesanan? Karena e-purchasing itu. Oke. Baik. Jadi Ibu sekalian, pokoknya kalau ini kan kata kuncinya e-purchasing dan ini bicara terkait bentuk kontrak. Jadi ingat saja, kalau namanya ada e-purchasing itu bentuk kontraknya sudah pasti surat pesanan. Nilainya berapapun, mau nilai 20 triliun nggak, berapa itu tetap menggunakan e-purchasing. Ya. Pengadaan kos kaki di BGN, ya itu e-purchasing. Nggak tahu itu kos kaki dari mana dong ngambil. Jadi e-purchasing sebenarnya dia bentuk kontrak sudah pasti surat pesanan. Dia ingat itu. Jadi kata kuncinya, jadi kalau lihat, oh e-purchasing bentuk kontrak sudah pasti surat pesanan. Ada yang bisa menjelaskan kalau kwitansi itu contoh bentuk kontrak kwitansi itu pekerjaan apa? Yang paling banyak 50 juta, Pak. Banyak 50 juta. Kalau surat perintah kerja? Jasa konsultasi yang paling banyak 100, Pak, juta. Konstruksi? Konsultasi Kalau konstruksi berapa? 200. 200, Pak. 200 apa 400? 100. 400. 400, Konstruksi. Pak. 100. Konstruksi 400. 100. Kalau konsultan? 200. 100. Maksimal 100. 100. Jadi ingat itu, kalau SPK itu dia identik dengan pengadaan langsung. Ya. Surat perintah kerja itu bentuk kontrak, surat perintah kerja itu dia identik dengan pengadaan langsung. Surat pesanan itu identik dengan e-purchasing. Purchasing. Nah, kwitansi tadi tuh 50 juta. Kalau bukti pembelian berapa? Apa? Contoh bukti pembelian atau bukti pembayaran. 10 juta ya? Di bawah 10 juta. Paling Ya. maksimal 10. Tapi kadang-kadang di keuangan mau bikin SPK ya? Iya, Pak. Biasanya begitu. Iya, itulah fenomena yang tidak dapat dipecahkan sampai hari ini. Oke, nah itu ya Ibu sudah tahu ya bahwa kalau purchasing ya sudah pasti kontraknya sudah pesanan, ya kwitansi dan itu juga sudah pasti saya pastikan soal-soal seperti ini pasti lebih penting paham tadi kwitansi berapa banyak, surat pesan selain memperhatikan nilai, perhatikan juga metode pemilihan, perhatikan juga jenis pengadaannya. Apakah barang, konstruksi, jasa lainnya, atau jasa konsultan juga perlu diperhatikan. Yang penting sudah tahu. Kalau kwitansi itu konstruksinya apa sampai 50 juta. Atau SPK itu dia mulai dari 0 sampai 400. Itu yang perlu Anda ingat ya. Jadi eh, kalau bentuk kontrak, perhatikan tadi, saya ulangi lagi, perhatikan jenis pengadaan, perhatikan nilai, perhatikan metode pemilihannya. Apakah metode pemilihannya menggunakan e-purchasing, apakah metode pemilihannya menggunakan tender, apa metode pemilihannya menggunakan pengadaan langsung, ya. Ya, kalau kita saya bilang kalau pengadaan langsung itu sudah pasti dia sudah perintah kerja. Tapi kalau e-purchasing itu sudah pasti pesanan. Itu yang Bapak Ibu harus ingat juga. Paham konsep itu, mudah-mudahan tidak terjebak dengan bentuk soal yang diputar sedemikian rupa. Nah, berikut yang merupakan pernyataan tidak tepat tentang jaminan dalam BPJS adalah, silakan yang menjawab. B. Apa? B. B. Beta. Beta. Ada yang jawab lain?
Beta, D. delta. Ada lagi yang lain? D. Oke ya. Oke, berarti D. Oke. Kenapa D? Bapak On Soleman ya. Kenapa D? Perhatikan soal ini, dia berarti pernyataan ini pernyataan yang tidak benar terkait jaminan. Berarti ada 3 pilihan yang benar, ada 1 pilihan yang tidak benar. Kalau A itu apakah tepat atau tidak? Tidak tepat ya. Dia tepat ya berarti. Berarti kalau pilihan A itu benar ya, dia memang butuh jaminan pemeliharaan ya. Ya, Butuh. betul. Butuh ya. Berarti betul ya, berarti benar nih. Berarti A bukan pilihan jawaban yang tepat. Karena dia menyatakan pernyataan yang tidak tepat nih. Karena pilihan A itu namanya pekerjaan konstruksi itu pasti menggunakan jaminan pemeliharaan. Ya. Kalau ingat, pasti menggunakan jaminan pemeliharaan. Pada pilihan B, tender pekerjaan konstruksi dipersyaratkan jaminan sanggabadi. Kenapa ini bukan jadi jawaban? Karena memang jaminan sangga banding itu dikhususkan untuk Kerjaan konstruksi. pelaksanaan tender pekerjaan konstruksi. Ya. Jadi B itu bukan jawaban. Atau dia pernyataan yang benar. Jadi itu tadi pernyataan yang tidak benar kan? A itu pernyataannya benar. Karena memang jaminan itu wajib pekerjaan konstruksi. Untuk pilihan B, ya itu benar. Karena sangga banding itu untuk pekerjaan konstruksi. Nah, pilihan C, jaminan pelaksanaan tidak diperlukan untuk pengadaan jasa perusahaan yang nilai kontrak 1M. Nah, kenapa ini pernyataan benar? Karena memang jasa konsultan tidak membutuhkan jaminan pelaksanaan. Ya? Oke ya. Jadi pilihannya adalah D. D. Kenapa D? Karena jaminan penawaran itu seharusnya diperlukan untuk pada pelaksanaan tender konstruksi dengan nilai 15M. Karena aturannya jaminan penawaran itu diperlukan untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas 10 miliar. Jadi D itu bukan pernyataan yang tepat. Ya tadi yang jawab D sudah baik, Pak siapa tadi? Bapak On yang di chat tadi. Jadi belajar juga terkait jaminan. Jaminan pengadaan itu kan ada jaminan penawaran, ada jaminan pelaksanaan, ada jaminan pemeliharaan, ada jaminan uang muka. Bahkan kalau di APBN itu ada namanya jaminan pembayaran. Artinya jaminan pembayaran tuh pekerjaan belum selesai, terus penerbitan anggaran kadang-kadang itu digunakan sebagai jaminan pembayaran. Itu dalam APBD kita sepertinya tidak mengenal itu. Nah, Pak Ibu tahu dulu kapan itu jaminan penawaran? Ada juga satu jaminan namanya jaminan uang muka. Jaminan uang muka itu ada juga digunakan di kontrak-kontrak untuk mensupport para pelaku-pelaku usaha kecil dalam terjun atau dalam melaksanakan pekerjaan pada proyek-proyek pemerintah. Jadi baca pengaturan terkait dengan jaminan-jaminan, kapan jaminan pemeliharaan harus ada, kapan jaminan pelaksanaan harus ada, kapan jaminan sanggabannya harus ada, kapan jaminan penawaran harus ada, ya, kapan ada jaminan uang muka, itu Bapak Ibu perlu ingat. Jadi kalau lihat video, oh ini cluenya pada jaminan, kata kuncinya, berarti dia jaminan. Oh jaminan pemeliharaan, ya ingat saja. Kalau pemeliharaan itu Anda ingat saja itu pasti pekerjaan konstruksi
atau pekerjaan jasa lainnya yang asetnya kita kuasai. Muncul pertanyaan, kenapa pengadaan barang tidak ada jaminan pemeliharaan? Pengadaan ada jaminan pemeliharaan, bukan namanya jaminan pemeliharaan, namanya garansi. Makanya kenapa kadang-kadang tender ataupun purchasing ataupun pengadaan langsung barang-barang elektronik itu diwajibkan ada garansi. Garansi 1 tahun, atau ada juga garansi 3 tahun, macam-macam lah. Nah itu terkait dengan tadi spesifikasi teknis yang kita sudah memuat spesifikasi layanan bahwa barang pengadaan laptop ini harus memiliki garansi resmi selama 1 tahun. Tidak cukup di situ spesifikasi, dia harus menjelaskan layanan untuk penyedia melayani kita untuk klaim garansi itu seperti apa. Nah, itu yang harus diatur dalam spesifikasi teknis. Nah, itu kurang lebih. Jadi jaminan pemeliharaan ingat saya itu seperti konstruksi dan apapun jasa lainnya yang asetnya di kita. Nah, jaminan sangga banding itu sudah pasti konstruksi. Jaminan pelaksanaan itu wajib untuk tender, ya, yang tender. Nah, jaminan pelaksanaan tidak dibutuhkan jasa konsultansi. Jaminan penawaran itu untuk konstruksi dengan nilai di atas 10 miliar. Oke, Bapak Ibu. Nah, setelah kontrak, nanti Ibu tinggal belajar lagi yang lain, ataupun nanti ada kesempatan berikut sebelum Anda ujian, kita bisa bertemu lagi dan bisa merefresh lagi ke soal-soal yang lain. Ada juga berbagai macam narasumber yang kurang lebih sangat hebat, yang bisa juga menambah apa ya, semacam vaksin kepada Ibu agar kuat dalam nanti menghadapi ujian level 1 ini. Nah, berikut kita ke swakelola. Nah, setelah tadi kita bicara penyedia, nah sekarang swakelola. Nah, swakelola ini kadang-kadang hal yang banyak kita sudah praktekkan, tapi kita tidak sadar. Kita sudah melakukan praktek swakelola. Oke, Ibu, ini contoh soal. Ibu kan sudah baca modul nih. Nah, ini yang berikut ini merupakan kegiatan-kegiatan dalam proses PBJ secara swakelola. Artinya berarti ini ada kegiatan dalam ada penyusunan spek ataukah ada penyusunan draft, ada review spek, ada penetapan pilar swakelola, ada penetapan tipe swakelola. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut, manakah yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan swakelola? Yang mana yang tepat? Jadi susun spek, susun RAP. B. D. D. Ada Bandung, ada Delta. B. D. C. Ada D, ada A. D. Oke. C. Delta. Ada Delta, ada Bandung, ada Charlie, ada A. Bandung. 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 Agar supaya lebih menarik kita sebut B itu Brasil. Berhasil. Ya, berarti Brasil atau D. Kalau Brasil. A kan Argentina ya. D ya, B. D. Kenapa D? Berarti penyusunan spek, review spek, dan penetapan tipe swakelola itu adalah perencanaan. Ya? Betul? Atau B. B dan D ini mirip, cuman bedanya di B itu ada penyusunan draft. Di D ada review spek. Kira-kira menurut Anda?
B. B ya. Oke, susun spek, namanya penyusunan itu pasti awal nih, ya kan? Nama susun itu pasti awal. Tapi bukan berarti penetapan juga itu awal, tidak. Tapi Anda perlu paham bahwa susun spek itu pasti di tahap perencanaan karena kita menyusun kan. Menyusun RAP dia sekolah itu kan menyusun RAP bukan APS, RAP rencana anggaran biayanya. Nah, ini kenapa jawabannya adalah B bukan D. Jawabannya adalah Brasil, bukan apa nih? D ini apa nih? Denmark. Karena review spesifikasi teknis atau CAT itu setelah pada tahapan persiapan swot kelola. Jadi swot kelola itu kan tahapannya ada perencanaan, ada persiapan, ada pelaksanaan. Sampai dengan serah terima. Kembali lagi ke definisi PBJ. Mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima. Nah, setelah identifikasi kebutuhan ini kan merupakan bagian dari perencanaan. Termasuk perencanaan swot kelola. Nah, spek dan RAP disusun itu pada tahapan perencanaan swot kelola. Review spesifikasi teknik itu setelah spek itu disusun dan kemudian direview oleh tim persiapan. Contoh nih, ini contoh biar kita mudah dalam contoh misalnya kita melakukan swot kelola terkait dengan kajian potensi industri di Maluku Utara misalnya. Kita melakukan swot kelola dengan memanfaatkan para akademisi lokal menggunakan misalnya kampus Universitas Airum. Ya. Nah, kita menyusun nih sebagai PPK di dinas menyusun spek atau KAK karena jasa lainnya nih, jasa konsultan, kita menggunakan konsultan. Makanya menyusun KAK. KAK itu menyusun apa sih yang kita harapkan dari pelaksana swot kelola itu. Apa yang kita butuhkan, misalnya data mengolah informasi industri dan macam-macam. Nah, kemudian kita susun RAP. Baru kita lakukan swot kelola. Di situ kita melakukan suatu perencanaan dan kita menetapkan tipe swot kelola. Tipe swot kelola itu kan ada swot kelola tipe 1, ada tipe 2, ada tipe 3, ada tipe 4. Tipe 1 itu adalah kita laksanakan sendiri, kita yang lakukan sendiri. Misalnya dinas A, dinas kesehatan mau melakukan sesuatu terkait dengan malaria misalnya, ya kita swot kelola tipe 1. Kita sendiri laksanakan, kita yang punya anggaran, kita yang tanggung jawab. Tipe 2 itu kita dengan instansi lainnya, termasuk universitas negeri. Jadi dengan sesama pemerintah. Contoh misalnya, bagian PBJ Kota Ternate melakukan swot kelola pelatihan PBJ dengan BPSDM Provinsi Maluku Utara. Ini kan sesama instansi pemerintah. Ini swot kelola tipe 2. Tipe 3 itu ormas. Jadi ormas itu semacam yayasan, ya kan? Semacam contoh misalnya kita swot kelola kesehatan dengan PMI, Pengamal Indonesia, misalnya donor darah. Nah, sementara tipe 4 itu dengan kelompok masyarakat. Nah, contoh misalnya kita mau rehab masjid, nah kita pemerintah swot kelola dengan masyarakat setempat, dengan kelompok masyarakat. Tentunya masyarakat yang punya kemampuan itu. Nah, di tahapan perencanaan itu kita susun spek, susun RAP, dan kita tetapkan tipe swot kelola. Jadi tadi misalnya contoh, kita mau swot kelola dengan instansi lainnya. Berarti kita tetapkan ini tipe swot kelola adalah tipe 2. Ini di tahap perencanaan. Nah, review spek itu dan penetapan penyelenggara swot kelola itu merupakan bagian daripada persiapan pengadaan. Setelah direncanakan, baru persiapan itu dia mereview spek yang dibuat tadi atau review KAK dibuat oleh PPK, kemudian direview oleh tim persiapan. Walaupun kemudian tim persiapan hasil review itu menyampaikan ke PPK kembali. Jadi sebenarnya swot kelola itu lebih, misalnya swot kelola kalau benar-benar dijalankan itu dia lebih akuntabel sebenarnya. Sepanjang tim-tim yang ditetapkan itu punya kemampuan. Ya.
Oke, jadi pilihannya adalah B. Ingat, karakter-karakter soal itu kalau ada pilihan-pilihan yang berulang-ulang itu pasti sudah itu benar. 1, 2, 3, 5. Saya dulu punya tips begitu. Oh, berarti ini 1 dan 2 ini kayaknya betul. Nah, gitu. Kan kalau sudah mentok gitu. Tapi Anda ingat susun itu sudah pasti di perencanaan. Kalau penetapan tipe sekolah, kenapa dia di perencanaan? Penetapan tipe sekolah kenapa perencanaan? Kan dia perlu tetapkan tipe karena berdampak pada apa? Berdampak pada penetapan tim penyelenggara sekolah, menetapkan tim persiapan siapa, tim pelaksana siapa, tim pengawas siapa. Ya, oke. Eh, Berikut swakula yang kedua. Nih, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten ABC melaksanakan swakula tipe 2 dengan salah satu universitas negeri. Berikut ini manakah pernyataan tepat tentang penetapan penyelenggara swakula? Nah, ini berarti terkait dengan tugas dan kewenangan. Silakan Bapak Ibu jawab. Delta. Oke. Delta. Delta berarti. Oke. Ada yang jawab lagi lain? Argentina. Argentina. Kayaknya Swanter kalah tuh. Aduh, terhadap pilihan J ya. Jerman itu tidak ada ya. De Mesir. Oke. Berarti jawabannya kalau kita lihat kenapa A? Ini kan tipe 2. Berarti dinas PU dengan kampus nih. Kampus negeri kan? Beda kalau kampus swasta itu tipe 3. Nah, kenapa Anda perlu tahu tadi? Kenapa penetapan tipe tadi itu ditetapkan di perencanaan? Karena kesalahan memilih tipe berarti proses selanjutnya pasti salah. Nah, ini soal tipe 2. Kalau soal tipe 2, ya, itu tim persiapan dan pengawas itu ditetapkan oleh PA atau KPA yang punya anggaran. Tim pelaksana itu ditetapkan oleh universitas. Jadi tim sekolah ini ada 3. Tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Ingat, 3 tim ini yang ada dalam swaklola. Kalau tipe 1, seluruh penyelenggara swaklola, mulai dari tim persiapan, tim pengawas, tim pelaksana, itu ditetapkan oleh PA atau KPA. Kalau tipe 2, pemerintah dengan instansi pemerintah lainnya atau dengan kampus negeri. Itu tim persiapan dan tim pengawas itu dari kita, dari pemilik anggaran. Tim pelaksana ditetapkan oleh pelaksana sekolah, pimpinan pelaksana sekolah, kampus, rektor misalnya. Nah, B kenapa salah? Karena ingat, tidak ada namanya tim perencana. Yang ada tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Nah, lagi pula, pimpinan universitas negeri itu tidak bisa menetapkan tim persiapan. Dia bisa menetapkan tim pelaksana. Sementara poin C itu lebih salah lagi. Karena tim pengawas itu tipe 2 ditetapkan oleh pemilik anggaran. Dalam hal ini yaitu Dinas PU. Nah, sementara D, kenapa itu salah? Karena tim persiapan benar ditetapkan oleh PA, tapi ingat, tim pelaksana itu ditetapkan oleh pimpinan kampus pelaksana swaklola. Diingat tipe swaklola, ingat setelah tahu tipe swaklola maka Anda bisa memahami penetapan penyelenggara swaklola seperti apa, tanda tangan kontraknya siapa. Misalnya kalau tipe 2 yang tanda tangan kontraknya siapa?
bagaimana dengan MOU, nota kesepahaman. Jadi paham dulu terkait dengan tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Yang kedua, paham dulu siapa yang menetapkan tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Per masing-masing tipe tadi. Kemudian belajar lagi per masing-masing tipe tadi, kontrak itu ditentangkan oleh siapa saja. Tipe 1, tipe 2 ditentangkan oleh siapa. Tipe 3 ditentangkan oleh siapa. Tipe 4 ditentangkan oleh siapa. Itu sudah pasti keluar kalau sekolah, pasti keluar terkait dengan tipe, bagaimana menetapkan tim, ya, bagaimana kontrak ditangani. Nah, itu yang biasanya keluar. Oke, berikut yang terakhir. Dinas Pertanian Kabupaten Nangka memiliki pekerjaan kelola dengan kelompok tani untuk melakukan pekerjaan irigasi sederhana. Cara pembayaran prestasi kerja dalam pelaksanaan kelola tersebut adalah, ini bicara cara bayar ini, prestasi kerja yang dikerjakan oleh kelompok tani itu. A. Banyak? A ya? Ya. Argentina apa? Iya, memang dari tadi ini A, karena kemungkinan Sabantar juga Batobo. Argentina. Memang kadang-kadang Saya. Batobo malam itu dingin, jadi memang Juga saya. banyak yang Batobo pagi, Sabantar itu Batobo malam. Jadi kontrak ini dibayarkan sesuai dengan prestasi dan sesuai kesepakatan dalam kontrak. Jadi namanya kontrak itu harus dibayar sesuai dengan prestasi atau kesepakatan dalam kontrak. Itu pun terjadi pada kontrak-kontrak penyedia. Sesuai dengan kontrak. Kalau kontrak diatur demikian, ya demikian. Tidak mungkin, tidak bisa ada yang berpandangan bahwa spekulan itu bayar duluan. Ya, ada pandangan seperti itu. Ada aturan yang menjebatani itu, misalnya di Diknas, di pendidikan tinggi ya, kemudian menjadi apa? Uang saya dulu baru kerja. Ya. Saya tidak tahu apa landasannya, tapi kalau kita bicara dalam norma pengadaan barang jasa pemerintah dengan terminologi pengadaan barang jasa pemerintah secara regulasi, maka kontrak itu dibayar sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak dan biasanya harus sesuai dengan prestasi. Ya, jangan sama dengan pengadaan motor BGN ya kan. Pekerjaan belum selesai sudah dibayar, itu sudah pelanggaran ya. Makanya jadilah masalah hukum sekarang. Ini Bapak Ibu nanti mau terjun ke PBJ harus ingat itu, banyak mengikhtiarkan diri dan belajarlah terkait dengan regulasi. Saya berharap mudah-mudahan bisa Bapak Ibu bisa nanti lolos dan ya bisa terlibat dalam pengadaan di instansi Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan, Ibu moderator dan Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa intinya tadi Ibu sekalian bukan ingat tapi lihat bahwa di awal itu bagaimana dokumen ini bagaimana karakter soal dan lain-lain. Nah ini perlu pelajari. Mudah-mudahan ingat ini ada second ATM ya. Bapak Ibu, ini kebijakan yang cukup baik dan secara statistik dengan ada kebijakan ini itu peningkatan kelulusan itu meningkat. Ada peningkatan. Jadi ketika Anda jawab sudah selesai secara soal, Anda klik selesai. Kalau nilai Anda minimal 45, maka akan terbuka second attempt. Jadi dia nanti muncul itu adalah soal-soal yang salah. Anda jawab kembali. Ada pilihan berikut, pilihan kedua yang bisa kemudian bisa nanti Anda gunakan itu, memanfaatkan itu sebagai hal untuk bisa lulus sih kemudian. Saya belum tahu kapan ini apa nanti ujian, mudah-mudahan nanti informasi-informasi selanjutnya bisa disampaikan oleh pelaksana. Dan kalau ada pertanyaan silakan. Sebelum Sofivi ini jam-jam begini seperti jam-jam di Jakarta, jam-jam macet, karena kita akan balik ke Ternate, sehingga saya berharap kalau ada pertanyaan silakan untuk bisa berdiskusi.
Oke, kalau memang tidak ada, saya Ibu moderator, Bu moderator hadir? Siap. Oh ya, jadi Bu moderator mungkin ini sudah 3:45 nih, 15:45. Saya pikir pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan masih diberikan kesempatan untuk bisa berdiskusi lagi dengan teman-teman yang hebat ini, agar juga bisa menunjang para beliau-beliau ini untuk bisa, insya Allah nanti bisa lulus nanti uji kompetensi PPJ level 1. Mungkin itu, dan saya mohon maaf jika ada penyampaian-penyampaian yang kurang berkenan, terutama pada canda-canda yang sekarang lagi hot-hot terkait Piala Dunia dan lain-lain. Saya berharap ini juga, ya ini mudah-mudahan bisa menjadi pertemuan yang baik bagi kita dan bermanfaat bagi Bapak Ibu juga bagi saya. Dan saya juga berharap supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam ujian nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Baik, terima kasih Pak Farid. Bapak Ibu, demikian materi pembahasan persiapan soal-soal ujian telah disampaikan oleh Pak narasumber Pak Farid. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi dasar atau semangat Bapak Ibu untuk belajar. Kepada Pak narasumber, kami ucapkan terima kasih telah berbagi ilmu dan pengalaman, sudah membahas soal-soal dan materi yang sangat luar biasa pada siang menjelang sore hari ini. Dan kepada seluruh calon peserta ujian PPJ level 1, kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa belajar, pahami, dan dimengerti modul-modul yang pernah dibagikan oleh pemateri sebelumnya. Dengan mengucapkan hamdalah, kami tutup Zoom meeting pada sore hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua ya. Bu Kabak, saya izin pamit. Ini oke teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih. Oke Bapak Ibu, ini karena sudah jam 4, 10 menit lagi. Jadi saya izin keluar dari Zoom meeting. Ada Pak Karis DLH. Ya, Bu Kabak. Ya, maaf baru bergabung. Tapi saya ikuti dari tadi Zoom-nya. Oh ya. Kira lagi di luar daerah. Kira belum pulang dari